Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-26 ini, bacaan Injil secara khusus menyuguhkan kepada kita sebuah perumpamaan, yaitu tentang Lazarus yang miskin, yang namanya berarti Tuhan membantu, duduk di depan pintu orang kaya. Situasi yang sama, mirip dengan apa yang dikecam oleh Nabi Amos dalam bacaan pertama, yaitu mereka yang tinggal di istana-istana mewah di Samaria. Lebih lanjut, bacaan pertama yang diambil dari pasal ke-6 kitab Nabi Amos berisi tentang pewartaan sang nabi dan juga adalah gembala dari Tekoa kepada orang-orang Israel yang merasa aman di pegunungan Samaria. Yahweh yang mengantar mereka keluar dari Mesir, menyertai mereka selama pengembaraan di padang gurun, dan setelah mengantarkan mereka ke Kanaan untuk menetap, begitu saja mereka lupakan. Mereka hidup dalam kemewahan dan memamerkan harta kekayaan yang tentu saja dikumpulkan dengan cara yang kotor. Mereka mempraktikkan ketidakadilan dalam kehidupan bersama. Bahkan mereka juga menyembah berpaling kepada allah-allah bangsa kafir. Dalam situasi seperti ini, Nabi Amos tidak ragu untuk mengumumkan kepada mereka bahwa pesta pora, bahwa tindakan mereka ini akan segera berakhir dan mereka akan siap untuk mendapat hukuman dengan cara yang tragis, yaitu mereka akan diasingkan sebagai orang-orang buangan. Dan persis 30 tahun kemudian, Sargon II, Raja Asyur, menghancurkan Samaria dan membuat mereka berbaris terlepas dari diri mereka sendiri untuk dideportasi menuju ke Mesopotamia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, sementara itu dalam bacaan kedua, Rasul Paulus merekomendasikan kepada muridnya Timotius dan kepada komunitas yang dipimpinnya bahwa iman tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi juga perlu diwujudkan dalam praksis hidup sehari-hari. Wujud dari kesaksian iman kita yang paling sederhana, salah satunya dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Hal inilah yang diangkat oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Perumpamaan itu juga adalah sebuah kecaman dari situasi yang ada bahkan sampai saat ini. Orang miskin yang digambarkan dalam Injil memiliki setidaknya satu nama yang jelas, yaitu Lazarus, sedangkan orang kaya tidak memiliki nama dan bisa jadi salah satu dari kita. Dalam perumpamaan itu dilukiskan situasi yang kontras antara si kaya dan si miskin Lazarus. Si kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan Lazarus hidup dalam kemelaratan dan kelaparan. Dan akhir dari hidup mereka ialah kematian. Pada saat itulah penghakiman terjadi. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Penghakiman diakhiri dengan situasi yang tetap kontras, namun sekarang berbalik 360 derajat. Ketika masih di dunia, orang kaya hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan materi, tetapi di kehidupan sesudahnya ia justru menderita. Sebaliknya, si Lazarus yang menderita di dunia, di kehidupan sesudahnya ia diganjari dengan kebahagiaan yang abadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenyataan hidup sosial
seperti yang dikecam oleh Amos dan juga muncul kembali dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus masih tetap aktual sampai dengan sekarang ini. Kita masih sering menjumpai adanya kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bergelimangan harta kekayaan, terus hidup dalam kemewahan, pesta pora. Sedangkan di sisi lain ada rakyat kecil yang tetap hidup dalam kemelaratan. Inilah gambaran ketidakadilan yang kita renungkan dalam subtema pendalaman kitab suci minggu yang kedua. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Harta, kekayaan, dan materi adalah sesuatu yang netral. Nabi Amos, begitu juga Yesus dalam perumpamaan dan pewartaan kenabiannya tidak mengecam kekayaan atau materi. Mereka justru mengecam sikap orang dalam menggunakan harta kekayaan. Sikap melekat dan tidak mau berbagi dengan orang lain, itulah yang dikecam oleh Amos dan Yesus. Dan sikap melekat inilah yang akan merusak relasi seseorang baik secara horizontal dengan sesamanya maupun secara vertikal dengan Tuhan. Oleh karena itu, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk mewujudkan kesaksian iman kita sebagai orang-orang beriman dalam berbagi dengan sesama yang lain. Sadar atau tidak sadar, segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan bersama di masyarakat salah satu dipicu oleh ketidakadilan sosial ini. Semoga Roh Kudus menggerakkan hati kita dan juga hati setiap orang untuk semakin peka dan mau berbagi, mau memberikan dari kelimpahannya untuk kesejahteraan bersama, sehingga terciptalah keadilan sosial dan sebaliknya tidak menciptakan jurang yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Semoga demikian. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.